Where you been? Take out control. Oh. Oh yeah. Dude, thanks. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Alex Rins tak sabar balapan di MotoGP Qatar. Begini penampakan livery baru YZR M1 yang tampak lebih bongsor. Dalam debut perdana bersama Yamaha, Alex Rins memuji livery spesial Yamaha YZR M1 yang tampak sudah dipersiapkan matang-matang jelang gelaran perdana MotoGP Qatar nanti malam. Alex Rins menyatakan tak sabar untuk segera mengendarai Yamaha M1 di balapan pembuka MotoGP Qatar. Setelah menjalani tes pramusim di Sepang dan Lusail, Alex Rins akan melakukan debut resmi di MotoGP akhir pekan ini. Rins absen di MotoGP Qatar musim lalu setelah mengalami tahun yang penuh dengan cedera bersama LCR Honda. Meski hanya tampil 7 kali sepanjang musim, Rins tetap mampu meraih kemenangan setelah membawa Honda meraih kemenangan di COTA. Kini Rins di Yamaha bersama juara dunia 2021 Fabio Quartararo. Ia pun bisa menjadi kuda hitam untuk meraih hasil serupa. Rins masih bersaing dengan Maverick Vinales dan Jack Miller untuk menjadi pebalap MotoGP pertama yang menang dengan 3 merek berbeda. Namun untuk melakukannya, Rins mengakui bahwa ia masih perlu beradaptasi lebih jauh dengan motor M1. Babak baru bersama Yamaha secara resmi dimulai akhir pekan ini. Saya tetap tinggal di Qatar setelah tes karena prediksi cuaca yang tidak terlalu bagus di tempat tinggal saya, dan saya ingin bisa berlatih sebanyak mungkin dan berada dalam mode balapan sedini mungkin, ujar Rins mengutip Crash 7/3. Saya sangat termotivasi dan secara umum cukup penasaran untuk melihat apa yang bisa kami raih akhir pekan ini, imbuhnya. Sementara itu, motor M1 disebut tidak membuat langkah maju dalam pengujian seperti yang pembalap mereka harapkan. Baik Rins dan Quartararo senang dengan paket keseluruhan, tetapi jelas bahwa keduanya berharap lebih karena masih ada jarak yang cukup jauh dengan tim-tim seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi gambaran soal hasil yang akan dipetik di MotoGP Qatar nanti. Hal tersebut berdasarkan hasil balapan-balapan sebelumnya. Meskipun kami memiliki gambaran umum tentang seperti apa tingkat performa kompetisi kami, balapan akan menunjukkan bagaimana kartu-kartu telah dibagikan musim ini, kata Meregali. Meskipun musim libur relatif singkat, kami, sebagai penggemar MotoGP, sudah tidak sabar untuk memulai putaran 2024. Kami tidak sabar untuk kembali beraksi, imbuhnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit MotoGP Qatar 2024 jadi bertemunya pembalap Yamaha dengan mantan pembalap Yamaha. Ronde pembuka MotoGP musim ini kurang lebih sepekan lagi. Pembalap Yamaha MotoGP 2024 Alex Rins ketemu ex-pembalap Yamaha sekaligus legenda MotoGP Valentino Rossi di sirkuit MotoGP Qatar 2024. Adalah pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Alex Rins bertemu langsung dengan ex-pembalap Yamaha MotoGP Valentino Rossi di sirkuit Lusail MotoGP Qatar 2024. Yup, sirkuit Lusail host MotoGP Qatar 2024 kurang lebih sepekan lagi. Alex Rins sepertinya usai tes pramusim MotoGP 2024 Qatar lalu memutuskan menetap di sana bersamaan ronde pembuka MotoGP dimulai. Kebetulan usai tes pramusim MotoGP 2024 Qatar, sirkuit Lusail juga dijadikan tes pramusim ajang balap mobil ketahan dunia atau World Endurance Championship. Kebetulan lagi mantan pembalap Yamaha sekaligus legenda MotoGP Valentino Rossi ikut tes pramusim. Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Alex Rins yang menghabiskan waktu di Qatar menyaksikan tes pramusim ajang balap mobil ketahanan tidak menyia-nyiakan ketemu langsung Valentino Rossi. Valentino Rossi di tes pramusim WEC di sirkuit Lusail sekaligus ronde pembuka WEC 2024 di akhir pekan ini. Valentino Rossi berada di skuad WRT dengan mobil BMW M4 GT3 dengan nomor start 46. Dalam pertemuannya itu Alex Rins sedikit membicarakan soal performa motor baru YZR M1 musim debutnya 2024.
menggantikan peran yang ditinggalkan Franco Morbidelli yang kontraknya bersama tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Praktis, kepindahan ke Yamaha ini membuat Alex Rins kini bakal mengandalkan motor baru di gelaran balap motor terpopuler dunia itu. Dari sebelumnya menggunakan Honda RC213V lalu kini menggunakan motor utama Yamaha YZR M1. Keganasan motor yang dulu pernah jadi andalan Jorge Lorenzo hingga Valentino Rossi itu pun dicoba oleh Alex Rins dalam race tes pramusim seri Qatar kemarin. Dari hasil tes pramusim itu, Alex Rins membeberkan kepada Valentino Rossi soal kelebihan dan kelemahan motor YZR M1 terbaru yang disiapkan untuk MotoGP 2024 musim ini tersebut. Bagaimana hasilnya? Menurut dia, motor YZR M1 sendiri memiliki kekuatan pada mesin baru yang digunakan untuk musim ini, sehingga cukup nyaman dan andal untuk diajak bertarung di jalur lurus. Secara keseluruhan, menurut saya Yamaha telah meningkatkan mesinnya. Di lintasan lurus kami cukup kuat, jadi mereka bekerja dengan baik selama liburan musim dingin, ujar Alex Rins dirangkum dari laman Crash.net. Namun meski demikian, menurutnya kondisi motor Yamaha YZR M1 saat ini belum cukup ideal untuk kompetitif di keseluruhan balapan MotoGP 2024 musim ini. Hal itu dapat dilihat dari time attack yang didapat Alex Rins dan Fabio Quartararo di dua race tes pramusim lalu, yang masih amat tertinggal dari para pembalap yang berbekal motor Ducati, bahkan juga dari para pembalap dengan motor besutan Aprilia. Dalam pembicaraannya tersebut, Valentino Rossi selaku brand ambassador Yamaha akan membantu Alex Rins memaksimalkan potensi YZR M1 musim ini. Tunggu saja kejutan dari kami, ucap Valentino Rossi. Veda Ega Pratama resmi melenggang ke Red Bull Rookies Cup Eropa 2024. Veda Ega Pratama terpilih sebagai salah satu peserta Red Bull Rookies Cup 2024. Ia akan promosi bersama wakil Asia lainnya, Jakrepat Puetisan. Dorna tergerak memberikan akses langsung ke kancah kompetisi Eropa kepada pembalap remaja binaan Astra Honda Racing Team itu berkat grafik prestasi yang meningkat. Tahun lalu, dalam debutnya, di Idemitsu Asia Talent Cup, IATC, Veda berhasil mengumpulkan 3 kemenangan meski dibayangi cedera, ia pun finish di peringkat ketiga klasemen. Pada edisi berikutnya, pembalap asal Gunung Kidul tersebut tampil lebih garang. Kemenangan telak dicapainya dengan koleksi 256 poin atau unggul 103 dari rival terdekatnya Amon Odaki. Ia memenangi 9 dari 12 putaran dan menggondol mahkota juara ATC 2023. Perolehan poin Veda memecahkan rekor milik Ayumu Sasaki, dengan 203 poin, yang dicetak pada 2015. Puetisan juga pantas dapat apresiasi, ia konsisten berada di 10 besar dan menang perdana di Buriram. Pemilik nomor 20 tersebut juga mengamankan 3 podium sehingga bertengger di peringkat keempat klasemen akhir. Di Red Bull Rookies Cup 2024, Veda Ega Pratama dan Jakrepat Puetisan akan bersaing di trek dengan juara Idemitsu Asia Talent Cup 2022, Hakim Danish, di program Road to MotoGP. Sementara sudah ada 10 pembalap belia yang dipilih di Red Bull Rookies Cup 2024, yakni Joel Pons Lubes, Spanyol, Guillem Planquez, Prancis, Leonardo Alessandro Zani, Italia, Milan Pavelek, Polandia, Sullivan Mounsi, Inggris, Giulio Puclis, Italia, Brian Uriarte, Spanyol, Christian Daniel Junior, Amerika Serikat, Kegopotso Mononiane, Afrika Selatan, Valentin Peron Canton, Argentina. Red Bull Rookies Cup merupakan ajang bergengsi untuk membuka gerbang ke Moto3 dan kejuaraan dunia Grand Prix. Beberapa pembalap yang malang melintang di MotoGP musim ini, seperti Joan Mir, Brad Binder, Johan Zarco, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Jorge Martin, Raul Fernandez, Fabio Di Gianantonio, Darin Binder, adalah jebolan kompetisi tersebut. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.